Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi manajemen dalam organisasi. Manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, ada George Robert Terry. George mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Yang kedua, menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Yang ketiga, pengertian manajemen secara umum. Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta mengendalikan atau pengawasan. Next slide berikutnya, ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan atau biasanya disebut dengan planning. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian atau disebut dengan organizing. Kemudian yang ketiga ada pengarahan, actuating atau biasa disebut dengan directing. Kemudian yang keempat ada evaluasi atau controlling. Fungsi manajemen yang pertama, perencanaan atau planning. Pada hakikatnya, perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang. Fungsi yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, personalia, dan faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, disatukan, dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Fungsi yang ketiga, pengarahan atau actuating. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang menstimulir tindakan-tindakan agar betul-betul dilaksanakan, oleh karena tindakan-tindakan itu dilakukan oleh orang. Maka, pengarahan meliputi pemberian perintah-perintah dan motivasi pada personalia yang melaksanakan perintah-perintah tersebut. Fungsi yang keempat, evaluasi, pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan pada hakikatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam rencana. Sehingga pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan. Semakin jelas, semakin lengkap, serta terkoordinir, rencana-rencana semakin siap untuk mencapai tujuan. Sampai di sini slide yang saya sampaikan. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Abdul Basit. Baik, selanjutnya unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen dibagi menjadi 6. Yang pertama, human, money, materials, machines, methods, market. Yang pertama, human, manusia. Unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia. Manusia membuat perencanaan dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Kedua, money, uang. Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari tidak akan bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan sejumlah uang. Yang ketiga, materials, bahan baku. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Yang keempat, machines, peralatan mesin. Untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Yang kelima, metode. Dalam menerapkan manajemen untuk mengelola sejumlah unsur-unsur di atas dibutuhkan suatu metode dan standar operasional prosedur yang baku. Yang keenam, market, pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa permintaan maka proses produksi akan terhenti dan segala aktivitas perusahaan akan vakum. Agar dapat menguasai segmentasi pasar pihak manajemen
harus memiliki strategi pemasaran yang handal dan dapat bersaing dengan kompetitor market sejenis baik dari sisi harga, kualitas, maupun kuantitas. Baik, 6 unsur manajemen di atas saling berkaitan erat satu sama lainnya, dan masing-masing elemen sangat penting dalam rangka penerapan fungsi manajemen untuk mencapai hasil maksimal dan efisiensi dalam aktivitas perusahaan. Selanjutnya, organisasi. Organisasi menurut para ahli, yang pertama Stoner, yaitu organisasi menurut Stoner adalah suatu pola hubungan-hubungan melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Selanjutnya, menurut WJS Poewadarminta, organisasi adalah susunan serta ketentuan dari berbagai macam sisi, orang atau grup, hingga menjadi satu kesatuan yang teratur. Jadi, pengertian organisasi secara umum adalah tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Iis. Fungsi organisasi terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama, memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pengetahuan yang baru kepada tiap anggotanya. Unsur-unsur organisasi terdiri dari 6 unsur. Yang pertama, anggota, yakni orang-orang yang menjadi anggota atau personil organisasi. Yang kedua, kerjasama, yakni koordinasi antar anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, tujuan bersama, yakni sasaran atau target yang ingin dicapai. Yang keempat, peralatan, yakni alat atau sarana yang dimiliki organisasi, seperti uang, kantor, material, dan lain-lain. Kelima, lingkungan, yakni kondisi lingkungan organisasi. Dan keenam, sumber daya, yakni sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Setelah materi yang telah disampaikan oleh Saudari Iis, untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Afifah. Saya Afifah Rahmawati Sukandeka Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan manajemen dalam organisasi dan peranan manajemen yang harus diperankan para manajer. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai peranan manajemen dalam organisasi. Peranan manajemen dalam organisasi yaitu mengatur struktur organisasi manajemen sesuai kehendak yang perusahaan inginkan, membantu manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut, akan mendapatkan pengambilan keputusan yang cepat dalam perusahaan. Organisasi akan tersusun dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan manajemen yang harus diperankan para manajer, yaitu yang pertama, peran interpersonal, yaitu hubungan antara manajer dengan orang yang ada di sekelilingnya, meliputi pemimpin simbol, yaitu sebagai simbol dalam acara-acara perusahaan. Yang kedua, pemimpin, yaitu menjadi pemimpin yang memberi motivasi para karyawan atau bawahan, serta mengatasi permasalahan yang muncul. Yang ketiga, penghubung, sebagai penghubung dengan pihak internal maupun eksternal. Yang kedua, peran informasi adalah peran dalam mengatur informasi yang dimiliki, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, meliputi yang pertama, pemantau. Memantau yaitu mengawasi, mengikuti, mengumpulkan, dan merekam kejadian atau peristiwa yang terjadi baik didapat secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, penyebar. Sebagai penyebar informasi yang didapat kepada para orang-orang dalam organisasi. Yang ketiga, juru bicara, yaitu mewakili unit yang dipimpin kepada pihak luar.
Yang ketiga, peran pengambil keputusan, yaitu peran dalam membuat keputusan baik yang ditentukan sendiri maupun yang dihasilkan bersama pihak lain. Di situ ada yang pertama, kewirausahaan, yaitu membuat ide dan kreasi yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja unit kerja. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan, yaitu mencari jalan keluar dan solusi terbaik dari setiap persoalan yang timbul. Yang ketiga, pengalokasi sumber daya, yaitu menentukan siapa yang menerima sumber daya serta besar sumber dayanya. Yang keempat, negosiator, yaitu melakukan negosiasi dengan pihak dalam dan luar untuk kepentingan unit kerja atau perusahaan. Sekian dari saya. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Ina. Selanjutnya, konsep manajemen dalam organisasi. Konsep manajemen dalam organisasi ada 3. 1. Manajemen sebagai ilmu, karena di dalamnya menjelaskan tentang gejala-gejala manajemen. Gejala-gejala ini kemudian diteliti dengan menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk-bentuk prinsip yang diwujudkan dalam bentuk suatu teori. 2. Manajemen sebagai seni. Dalam mencapai suatu tujuan diperlukan kerjasama dengan orang lain. Pada hakikatnya, kegiatan manusia umumnya adalah managing atau mengatur. Untuk mengatur di sini diperlukan suatu seni, sebagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. 3. Manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen diartikan sebagai profesi karena manajemen membutuhkan keahlian tertentu dalam mencapai tujuan. Dan untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Umam. Bentuk struktur organisasi. 1. Organisasi garis dan staf. 2. Organisasi fungsional. Ciri-ciri organisasi garis dan staf. 1. Dipergunakan dalam organisasi yang bersifat kompleks. 2. Daerah kerjanya luas, karyawannya juga banyak. 3. Ada 2 kelompok karyawan, yaitu kelompok staf sebagai penasihat, sedangkan kelompok garis sebagai pelaksana. 4. Mempunyai bidang yang beraneka ragam dan rumit. 2. Organisasi fungsional. Ciri-ciri organisasi fungsional. Setiap pimpinan dapat memberikan perintah kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungan dengan fungsi atasan. 2. Setiap pemimpin dapat menerima perintah dari pimpinan mana saja, asal lebih tinggi kedudukannya. 3. Tidak terlalu menekan pada hierarki. Sekian materi dari kelompok 1 yang telah kami sampaikan, yang membahas tentang manajemen dalam organisasi. Saya Afif Yanuar sebagai moderator. Dari materi yang telah kami sampaikan, apakah ada pertanyaan? Kalau ada, langsung tulis di kolom komentar aja ya, atau diskusikan dengan kelompok teman-teman semuanya. Saya Afif Yanuar, mewakili dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.